Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Meli Marlina, CGP Angkatan 9 dari SDIT Tazkiyah Insani, Kabupaten Majalengka. Dan ini adalah guru-guru hebat, yaitu Ibu Sumarni, SPD Pengajar Praktik Kabupaten Majalengka, dan Ibu Eti Dewi Sartika, MPD Fasilitator kelas 0994 Jawa Barat. Di video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa pendidikan dan juga pengajaran itu tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dan kesatuan yang utuh dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang bertujuan untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya yaitu menuntun, yaitu dengan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar anak bisa mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan bisa menciptakan ruang bagi siswa untuk bisa tumbuh secara utuh agar bisa memuliakan dirinya sendiri dan juga orang lain, serta mampu menjadi mandiri. Dan ini pembelajaran yang dilakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya hanya mentransfer materi pembelajaran saja dan siswa sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Kemudian yang ketiga, apabila siswa sudah mencapai KKM, saya menganggapnya pembelajaran itu sudah berhasil. Kemudian yang keempat, ketika sering merasa gagal, jika ada siswa yang tidak tuntas, ketika saya sudah melaksanakan evaluasi di dalam proses pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1? Tentunya setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang sudah ada dalam pikiran saya dan juga yang sudah saya lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas, tentunya ada yang kurang tepat untuk dilakukan oleh saya. Dan yang pertama yaitu setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa proses pembelajaran itu harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan beberapa aspek. Aspek itu tidak hanya dari ranah kognitif saja, tetapi juga dari afektif, psikomotor, spiritual, dan juga sosial budaya. Dan yang ketiga, saya harus mempelajari karakteristik siswa yang beraneka ragam dan juga unik, baik itu dari gaya belajarnya, dari karakternya, dan juga dari latar belakang siswa tersebut. Dan yang keempat, tentunya saya sebagai seorang guru harus bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa tumbuh sesuai kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan yang kelima, bahwa siswa itu adalah sebagai subjek di dalam pembelajaran. Jadi saya sebagai seorang guru harus bisa memberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi. Dan yang keenam, yaitu bahwa seorang guru itu adalah sebagai fasilitator. Nah, dengan demikian, apa saja yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya itu bisa mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Apa saja yang bisa segera diterapkan di kelas, yaitu yang pertama, proses pembelajaran dengan menuntun siswa, bukan menuntut siswa. Dan juga tentunya harus berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam perkataan maupun juga dalam perbuatan. Dan yang kedua, membuat rancangan pembelajaran yang lebih interaktif melibatkan aktivitas siswa sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam kepada siswa. Dan yang ketiga tentunya harus menerapkan pembelajaran abad ke-21 sesuai dengan perkembangan zaman saat ini,
melalui penerapan berpikir kritis, kreatif, dan komunikasi serta kolaborasi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan tentunya harus lebih mengenali karakter siswa. Demikianlah kesimpulan dan juga refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Salam mengguru penggerak. Semoga video ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk saya sendiri secara pribadi, tetapi juga untuk guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.